Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Amira Dharma di acara podcast kesayangan kita, Podcast Santri Juara. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol hangat sama salah satu hafizah di Arisalah, salah satu santriwati SMP Arisalah. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Cika. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan kan ya? Udah. Semangat? Semangat. Mau jawab jawaban pertanyaan dari Mira kan? Siap. Oke. Kita udah kenal nih kan? Udah pasti kenal nih Cika. Sahabat Arisalah belum kenal yang di rumah. Cika kenalan dulu ya. Assalamualaikum sahabat Arisalah. Perkenalkan nama saya Syikomila. Sekarang saya menjadi salah satu santri dari pesantren Arisalah, tepatnya di SMP Arisalah, dan sekarang saya kelas 9 Al-Farabi. Wah, kelas 9 Farabi, kelas unggulan juga nih. Otaknya cemerlang pasti. Cika anak keberapa? Dari berapa saudara? Anak pertama dari 7 saudara. Pertama dari 7, banyak ya. Kesibukan sekarang apa nih, Cik? Sekarang sedang fokus mengikuti takhasus tahfiz di Arisalah. Takhasus tahfiz ya? Ya. 30 juz fajar sih. Tabarakallah. Biasa tuh kan orang tuh punya metode tersendiri buat ngafal tuh, Cik ya. Kalau Cika tuh biasa kayak gimana? Biasa kan orang tuh ada yang ngafal tuh di tempat sepi, harus bener-bener yang kayak sepi sendirian itu baru bisa ngafal. Ada juga orang itu yang kayak ya udah biasa aja gitu. Nah, kalau sama orang lain bareng-bareng yang lain. Ada juga yang kalau ngafal tuh harus diulang biar dapat gitu. Kalau Cika gimana? Ya sama sih, tempat sepi, tapi juga berusaha memisahkan diri untuk di tempat terbuka. Hobi Cika apa nih, Cik? Hobi membaca. Membaca novel atau gimana tuh? Baca novel atau baca buku pelajaran atau gimana? Novel suka, sama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Wah, suka belajar kamu ya? Novel pertama yang Cika baca tuh, seingat Cika aja, yang pertama kali Cika baca novel apa? Yang Menjadi Emas Dalam Kenangan. Seingat Mira itu novel Arisalah bukan? Iya, novel Arisalah. Wah. Ini, ya, yang pertama ada Allah Bersama Prasangka Hambanya. Kedua, Mahkota Surga Saat Senja. Terus yang ketiga, Kutemukan Cinta di Ujung Waktu. Terus yang terakhir, Yang Menjadi Emas Dalam Kenangan. Wah, banyak. Ini buatan santri Arisalah ya? Buatan semua. Nah, nih teman-teman sahabat-sahabat, santri Arisalah ada bikin, yang pertama kali novel yang kita bikin tuh Yang Menjadi Emas Dalam Kenangan. Yang kedua tuh ada Ketemukan Cinta di Ujung Waktu. Terus ada Mahkota Surga Saat Senja. Sampai yang terakhir yang bener-bener baru keluar, Allah Bersama Prasangka Hambanya. Hebat banget kan santri Arisalah nih. Udah bikin novel sendiri, baca sendiri, produksi sendiri, ya kan? Lanjut. Kondisi di kelas Cika sekarang, kelas Farabi kan ya, kelas A. Selama Cika belajar, kira-kira apa sih yang Cika rasain di sana? Atau yang kayak Cika ngerasa mereka tuh gimana ya, kayak yang simpati banget sama sesama teman atau gimana gitu? Ya, nyaman. Saling tolong, terutama saling bersimpati dalam kebaikan gitu. Wali kelasnya gimana sih? Enak? Baik juga ya? Baik, ramah juga. Wah. Kita sesama pelajar nih kan ya, sama pelajar, sama santri pasti punya mata pelajaran tersendiri yang kita suka kan ya? Ya dalam baik itu di bidang bidang umum atau dinia. Di Cika biasanya suka pelajaran apa? Kalau di umum sih senangnya IPS. Kalau dinia? Senang ya Sirah. Sejarah semua ya? Cika suka pelajaran sejarah ternyata. Biasa orang suka sejarah nih ya suka mengulang pastinya ya kan ya, suka menghafal. Cita-cita Cika apa sih? Cita-cita ya, jadi dokter yang ahli dalam herbal dan penulis. Alasan kenapa? Biasa tuh kan orang tuh punya alasan tersendiri kan ya. Alasan Cika apa sih? Kalau untuk dokter ahli herbal ya supaya bisa membuat obat-obatan gitu ya, lebih herbal dan nggak kimia lagi gitu, yang bisa merusak organ gitu, biar lebih herbal, lebih sehat gitu, lebih enak juga ya kan ya, mudah didapat.
Kita nih di sini kan udah berapa tahun, Cik? Coba. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 kan kita sekarang ya. Udah 3 tahun, udah jalan 3 tahun. Pasti ada prestasi nih ya pastinya kan ya. Prestasi selama Cika di sini kira-kira apa? Kalau untuk prestasi sih paling cuma ikut tahfiz gitu, karena kan dalam programnya itu tak khusus gitu. Iya, tak khusus. Selama SD gimana, Cik? Di SD? Alhamdulillah banyak kalau di SD. SD Iki Salah kan ya? Ya. Wah, bisa dijabarkan sih. Dapat ranking 1 dari kelas 1 semester 2 sampai kelas 6. Subhanallah. Hampir aja nggak ada ranking nih. Susah ada ranking 1. Juara 2 sains matematika di SD Iki. Juara 2 tahfiz juga di SD. Terus juara 1 lomba FL2SN menulis cerpen tingkat kota. Emang suka nulis juga ya? Suka nulis. Lanjut. Terus juara 3 lomba 2SN, lomba bulu tangkis. Suka olahraga juga? Suka. Selain bulu tangkis kira-kira ada nggak olahraga lain yang Cika suka? Mana? Bisa? Lagi belajar. Amira nggak bisa loh, ajarin nanti ya. Bulu tangkis dari kapan tuh suka belajar? Pertama kali belajar nih? Pertama kali belajar kurang lebih kelas 3 SD. Kelas 3 SD, yang ngajarin pertama kali siapa? Ada sepupu ngajak main gitu. Terus diajarin sama kakek sama nenek. Lanjut ya, sampai jadi satu hobi nggak main bulu tangkis? Dulu sempat jadi hobi. Sekarang udah nggak? Udah jarang. Lanjut, apa lagi prestasi di SD, Cik? Paling banyak sih ikut lomba tahfiz. Wah. Berarti emang udah fokus tahfiz ya dari dulu ya? Yes. Sejak kapan sih Cika mulai mulai serius dalam menghafal? Kalau hafal dari SD, tapi kalau untuk mulai seriusnya itu dari kelas 1 SMP kemarin. Mulai serius SMP ya? Nah, biasa tuh kan ya namanya juga kita ngehafal kan ya, ada kendala tersendiri, entah kadang bosen atau cepat lupanya. Kalau Cika tuh biasa kendalanya apa sih, Cik? Males gitu ya, bosan. Terus paling nggak suka kalau misalnya itu udah dihafal tapi lupa lagi gitu. Biasa solusi yang biasa Cika lakuin tuh apa? Kalau kita males ya dipaksain gitu. Ngelawan ego ya? Ngelawan. Tips dalam menghafal dan menjaga hafalan, Cik? Kira-kira biasa kan orang tuh ada tips tersendiri gitu kan, biar cepet ngapal tuh gimana, biar ntar juga kalau udah hafal tuh pasti harus dijaga juga hafalannya. Itu biasa Cika gimana tuh? Sebenarnya sih nggak butuh tips, tapi yang harus diperhatikan itu bukan seberapa banyak kita ngafalnya gitu. Yang penting itu seberapa bagusnya bacaan kita buat ngafal. Terus itu yang paling penting niat dalam hati. Dan kalau untuk waktu ngafal itu bagusnya tuh pagi sama sore. Kalau malam itu bagusnya kita buat mengulang atau murajaah. Sebelum tidur ya murajaah? Iya. Enak. Kalau dulu tuh biasanya berapa sih, Cik? Kayak ada target tersendiri gak? Kalau yang kayak sehari itu harus hafal satu hari atau satu lembar atau gimana gitu? Punya. Emang ada? Emang ada. Nah, karena secara kita tahu nih ya kan ya, Cika nih hafizah, seorang hafizah. Boleh nggak kalau semisal Amira minta tolong bacain surah Ar-Rahman ayat 17 sampai 23. Boleh? Boleh. Siapa ya? Ada Quran, kita pakai Quran. Bentar, kita cari dulu. Nih. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Ya Allah, udah jadi pengen lah. Kira-kira apa sih yang bikin kamu tuh mau menghafal? Karena pernah baca gitu ya, kalau orang yang ngafal itu di surga tuh bakal dapat kedudukan tinggi gitu, bakal beri mahkota sama jubah kemuliaan buat orang tua.
dan bakal bercahaya dianya gitu. Di spesialin. Ya. Udah terjamin masuk surga. Ada nggak pesan-pesan buat orang-orang yang Cika sayang? Pesan-pesannya ya terus semangat, terutama untuk menghafal Quran gitu ya, terus saling mendoakan, terutama doain juga buat Cika gitu, biar bisa terus memurajaah hafalannya gitu, menjaga hafalannya gitu. Ada lagi? Buat orang tua mungkin Ya. Apa buat orang tua? Buat ayah, buat ibu? ya, buat ayah sama ibu ya makasih mungkin makasih udah mendukung Cika untuk berada dalam jalan Al-Quran gitu, untuk terus menjaga akhlaknya, menjaga hafalannya gitu, dan makasih juga udah motivasi terus untuk semangat terus dalam belajarnya gitu. Pesan-pesan buat adik-adiknya Cika tuh kan banyak tuh pesan-pesan buat mereka. Itu terus semangat, terus lanjutkan hafalnya gitu, jangan terputus juga. Mungkin ini aja ya Mira pengen tanyain sama Cika, mungkin ke depannya bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, mungkin sekian podcast dari kita. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan, kita minta maaf, kepada Allah kita mohon ampun. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.